hari ini sungguh amat baik. Kita mau sama-sama baca Mazmur 91. Sama-sama ya kita baca. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, saatnya kita memulai ibadah hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Untuk hari ini kami masih sehat, kami masih diberikan berkat oleh Tuhan. Saat ini kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami juga mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami masing-masing ya. Hadir ya di rumah kami masing-masing, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap, sama-sama katakan amin. Yeay. Kita mau sapa Tuhan Yesus dulu hari ini. Kita mau ucapkan selamat pagi Bapak. Bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Haleluya. Lebih semangat ya. Kita mau katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Lebih lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Haleluya.
kasih Yesus itu indah gak sih? Indah dong, luar biasa banget. Lebih indah dari pelangi gak? Pastinya dong. Dari bunga-bunga? Pastinya dong. Oke, kita mau nyanyikan kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Sekali lagi. kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Haleluya. Kita mau sama-sama lebih lagi. Katakan kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah ya Kak Sela? indah dong. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Kasih Yesus. kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oke adik-adik, saatnya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik boleh ambil sikap yang paling terbaik. Kita mau sembah Tuhan dulu, kita mau sembah Dia. Dia Allah kita, jadi harus sungguh-sungguh ya. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, tak layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kita mau katakan Kau pencipta hidup kami Tuhan Yesus. Kau pencipta hidupku, Pemelihara
Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Kalau kamu ajak adik-adik angkat pujian ini dari awal, katakan Kau pencipta hidup kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Kaulah yang awal. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik sembah Tuhan yuk. Adik-adik belajar bilang Tuhan Yesus terima kasih. Bapak Engkau baik. Aku cinta Tuhan Yesus. Katakan itu berulang-ulang ya. Kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Segala puji bagimu, segala sembah bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Biar kiranya pujian penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran. Dan biarlah Tuhan, hidup kami boleh menjadi tanah yang subur. Sehingga saat kami dengar firman Tuhan, firman itu boleh berakar dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati ya kakak yang menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Vivi bisa ketemu sama adik-adik dalam ibadah Lewi Kids Online Service minggu ini. Karena penyertaan Tuhan, Kak Vivi percaya kalau kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Oh iya, ini sudah masuk bulan Juli. Pasti dari kalian sudah ada yang naik kelas, bahkan lulus dari SD. Kak Vivi ucapkan selamat, semangat lagi ya untuk jenjang berikutnya. Kali ini Kak Vivi akan ajak kalian untuk ketemu sama satu keluarga dari Kejadian 4. Kira-kira apa ya? Siapa yang ingat siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Betul, Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama namanya Kain, yang kedua namanya Habel. Mereka masing-masing punya pekerjaan. Kalau Kain itu seorang petani dan Habel adalah seorang gembala. Kalian tentunya tahu dong, seorang petani itu ngapain aja? Pasti dia akan mengusahakan hasil tanah dari tumbuhan. Sedangkan seorang gembala pastinya dia beternak. Suatu hari Kain mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, yaitu sebagian dari hasil tanahnya. Sementara Habel mempersembahkan yang sulung dari hasil ternaknya. Ternyata adik-adik, Tuhan berkenan atas persembahan Habel, tetapi tidak dengan persembahan Kain. Karena hal ini, Kain menjadi marah. Dia panas hati dan muram mukanya. Kemudian Tuhan tanya sama Kain, "Kenapa wajahmu muram? Kenapa hatimu panas? Bukankah lebih baik kalau kita berbuat baik, muka juga menjadi cerah? Karena kalau kita tidak berbuat baik, dosa itu sudah mengintai di sekeliling kita." Kemudian Kain mengajak Habel pergi ke padang. Dan ternyata Kain membunuh Habel di situ. Dia memukul adiknya. Aduh, gimana ya? Rasanya pasti menyedihkan sekali karena Kain bisa membunuh adiknya. Lalu Tuhan bertanya pada Kain, "Kemana adikmu?" Dan Kain tidak mau menjawab dengan jujur. Kain bilang, "Memangnya saya penjaga adik? Memang saya menjaga adik saya?" Dan Tuhan bilang, dan memarahi Kain, Terkutuklah kamu Kain, karena darah adikmu memanggil-manggil dari tanah." Dari situlah kemudian Kain diusir keluar dari tanah, dari Firdaus, dan pergi keluar tanpa tujuan. Kain menjadi seorang pengembara, dan jika dia bertemu tanah, hasilnya belum tentu baik. Tapi dalam hal ini, Kain juga takut. Kain bilang, "Tuhan, kok seperti ini hukuman saya? Saya kan melakukan hal gak sepadan seperti ini." Di situ Tuhan juga tetap menjaga Kain dengan memberikan tanda di dahi Kain, sehingga Kain tidak dibunuh. Karena Kain juga takut menghadapi dunia luar, takut ada yang membunuh dia. Nah, adik-adik, di sini kita belajar. Yang pertama, kalau kita memberikan persembahan, berikanlah persembahan yang terbaik. Di sini Kain memberikan persembahan sebagian, ya. Sementara Habel memberikan persembahan yang sulung dan yang terbaik. Kita melihat di sini iman Habel lebih baik dari Kain. Disitulah Tuhan berkenan. Yang kedua, kalau kita marah, kita iri, kita jangan melakukan hal yang justru merugikan kita. Dari hal yang kecil, dari kita iri, dari kita marah, kita bisa melakukan dosa yang lain,
Ya, adik-adik, jadi kita harus belajar menjaga hati di sini. Dan kami, Kak Vivi percaya, kita semua percaya, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan baca firman Tuhan, kita mampu menjaga hati dan menjaga sikap kita. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini yang diambil dari Kejadian 4. Jangan lupa nanti adik-adik baca ya Alkitabnya dari Kejadian 4, kisah Kain dan Habel. Ayat hafalan bulan Juli diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Ayat hafalan diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikian adik-adik untuk ayat hafalan bulan Juli. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Shalom Safiora. Hari ini aku akan membuat kegiatan yang pastinya seru banget. Nah, tentunya berhubungan dengan kebersihan. Nah, yuk ikut aku, kita bersama-sama membuat tempat sampah dari alat dan bahan yang ada di rumah kita. Nah, alat dan bahannya adalah lem, spidol dan pensil, gunting, penggaris, double tip, origami, lem tembak, dan kardus bekas. Nah, selanjutnya adalah kalian potong kardus bekas di rumah kalian dan membuat bentuk seperti ini. Nah, untuk dari puncak ke bawah adalah 16 cm dan untuk kemiringannya adalah 5 cm. Lalu untuk panjangnya adalah 11 cm. Buat dua bagian ya teman-teman. Lalu buat persegi. Dan untuk lebarnya adalah 10 cm dan kepanjangannya 11 cm. Dua bagian juga ya teman-teman. Lalu untuk bagian tutupnya kalian buat satu bagian saja ya teman-teman. Nah, untuk tutupnya lebarnya adalah 9 cm dan panjangannya 13 cm. Dan untuk lantainya kalian juga buat satu bagian saja ya. Nah, untuk panjangan dan lebarnya itu sama saja ya, yaitu 10,5 cm dan 10,5 cm. Nah, langkah yang pertama adalah kalian sendirikan bagian lantai dan tutupnya dulu ya. Lalu kalian buat bagian berurut-urut seperti ini. Dari bentuk yang seperti rumah, lalu kotak. Lalu kalian double tip seperti ini. Teman-teman, setelah kita double tipkan, kita kupas double tipnya ya. Nah, jadi seperti ini deh teman-teman. Lalu kita lem bagian luarnya dengan rata supaya bisa ditempelkan origami. Lalu setelah kita lem, kita tempelkan origami seperti ini ya, bolak-balik. Dan lakukan bagian dengan yang sama seperti bagian lantai dan tutupnya. Lalu setelah itu jangan lupa siapkan lidi. Lalu kalian ambil sedikit bagian origami, lalu kalian lipat menjadi 2. Lalu kalian ambil bagian bawah kakinya dan lipat ke atas. Jadi seperti ini teman-teman. Lalu kita ambil lem tembaknya dan kita lem di sini. Lalu setelah menjadi seperti ini, kalian ambil bagian lantainya
dan lem juga. Nah, lalu kita tempelkan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kalian ambil lidinya dan tempel di bagian temboknya. Lalu tempelkan lidinya ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, kalian ambil origami kecil yang tadi kita lipat, dan pertama kali sebelum kita memasukkan origami kecilnya, kita masukkan bagian tutupnya ke sini dulu. Setelah seperti ini, kalian ambil origami kecilnya, lalu kalian tembakkan. Setelah ditembakin, kalian tempel ke bagian tutupnya. Supaya tutupnya tidak jatuh. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah jadi sampah kita. Lalu jangan lupa kita hias. Nah, teman-teman, aku sudah selesai menghias tempat sampahku. Nah, sekarang sampah kita sudah jadi. Sekarang aku mau mempraktekkan membuang sampah. Tada! Semoga bermanfaat teman-teman. God bless you. Bye. Shalom adik-adik, bersama Kak Sela di sini di Lewikis News. Bagi adik-adik yang belum bergabung di Cool Kids, yuk join yuk. Adik-adik hubungin Kak Indri ya untuk info lebih lanjut. Waktunya memberi persembahan. Adik-adik bisa minta tolong ke mama, papa, atau ke kakak untuk scan barcode berikut ini. Jangan lupa ya, share ibadah kita ke teman, ke saudara sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di Lewikit News berikutnya. Dadah! Nah, adik-adik, sekarang Kak Vivi mau ajak kalian semua berdoa. Yuk, yang masih duduk kita bangkit berdiri, kita lipat tangan, kita mau doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami semua mohon agar kami semua mendapat hikmat dari Tuhan, agar kami mengerti bagaimana kami harus bersikap dan kami bersungguh-sungguh bisa memberikan persembahan yang terbaik dan mampu menjaga hati. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami mau bersatu hati, kami mau mendoakan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, berilah belas kasihan-Mu untuk Indonesia. Kalau saat ini pandemi COVID mulai naik lagi Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memberikan perlindungan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami semua sehat. Dan juga untuk pelaksanaan vaksin yang ada Tuhan, biarlah menjadi lancar dan semua orang-orang bisa cepat divaksin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan melindungi mereka dan mereka juga bisa menjadi pemimpin yang baik. Juga untuk para menteri dan juga Bapak TNI maupun dari kepolisian. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami terkasih, Bapak Niko Nyotora Harjo, dan juga untuk wakilnya. Tuhan berikan kesehatan yang baik, Tuhan juga terus berikan hikmat. Juga untuk Bapak Gembala kami di Rayon, Bapak Budianto Totong, dan juga wakilnya, bahkan sampai Gembala kami terkasih, Bapak Darmayanto. Tuhan juga berkati Pak Dharma dan keluarganya, juga berikan hikmat dan terus jaga dengan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa buat orang tua, buat papa mama, Tuhan juga berikan
berkat, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Bapak Gembala. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Yang menyertai dan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang, sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai. Bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah Lewi Kids Online Service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.